Baik anak-anak, di pertama kali ini kita akan memulai kembali, merecall kembali, merestart kembali. Sebetulnya kalau kita belajar IPA, salah satu cabang ilmunya atau eh, yang lebih kecil nih dari IPA di dalamnya memuat mata pelajaran biologi gitu kan ya. Lalu kemudian kalau di biologi kita nanti akan belajar apa nih Bu? Apa saja yang akan dipelajari. Nah, di bab pertama ini kita akan mereview ulang, meninjau ulang, mengingat kembali. Sebetulnya di ruang lingkup biologi ini apa saja yang akan dipelajari. Pertama-tama, mari kita mengkonsep ulang, menyusun mind mapnya. Jadi di bab 1 ini apa saja yang akan dipelajari? Pertama, kita akan mengenal kita lihat ciri-ciri sains. AIDS, ciri-ciri sains, karena biologi adalah salah satu ilmu, cabang ilmu yang di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu lagi yang tergolong termasuk ke dalam ilmu sains. Lalu yang kedua, kita nanti akan tadi yang baru saya sebutin, cabang, mempelajari cabang ilmu biologi. Apa saja memang Bu, ada banyak sekali. Jadi kalau jadi biologiwan biologiwati nanti ada profesi yang lebih spesifik di dalamnya. Lalu yang ketiga, nanti kita akan membreakdown dan mengingat ulang bagaimana sebetulnya bahasan dari biologi itu pada tingkat organisasi kehidupan. Nah, mulai dari yang terendah sel sampai nanti yang terbesar. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan metode ilmiah. Mungkin kalau kelas 8 pertama kali belajar sama ibu masih inget ya, variabel bebas, variabel terikat, kemudian percobaan gitu kan, prosedur penelitian. Nah, itu nanti akan lebih di breakdown lagi. Di dalamnya nanti kita juga akan mempelajari manfaat dari belajar biologi, manfaat ilmu biologi. Oke, yang dimana ketika kita mempelajari tentang metode ilmiah, maka di dalamnya nanti juga akan kita lebih perluas tentang keselamatan kerja. Ketika biasanya nanti biologi itu kan ada prakteknya ya. Gimana nih Bu kita belajar online dengan praktek? Nah, nanti akan kalian praktek mandiri, virtual eksperimen. Oke, tanpa panjang lebar kita pelajari dulu adalah biologi. Yes, entah dari SD udah belajar biologi itu apa sih Bu sebenarnya? Jadi asal akar katanya bio atau bios dan juga logos. Kita tahu bahwa bios itu adalah makhluk hidup ya anak-anak ya. Sementara logos adalah ilmu. Jadi singkat katanya biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, buat apa Bu nanti makhluk ini hidup dipelajari? Ya, apa saja dulu deh makhluk hidupnya. Kalau udah ingat 5 kingdom, nah itu salah satu makhluk, bukan salah satu, merupakan makhluk-makhluk atau objek-objek biologi yang akan dipelajari. Mulai dari tingkatan terendah sampai tertinggi, lalu manfaatnya terhadap kemaslahatan umat itu seperti apa. Oke, di awal banget nih Ibu sebutin bahwa biologi together with fisika, kimia dan beberapa cabang ilmu lainnya termasuk ke dalam ilmu sains. Nah, kalau kita belajar ilmu sains itu apa? Apalagi yang masuk ke jurusan IPA gitu ya. Nah, ilmu sains itu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran dan pembuktian. Jadi nggak ada tuh yang namanya kemudian biologi terus ada kaitannya dengan mitos-mitos gitu kan. Kayak misalnya ketindihan. Nah, ketindihan tuh ini ya katanya ada jin yang menindih gitu kan, atau ada setan yang menindih gitu kan ya. Nah, itu tidak bisa kemudian diterima oleh nalar atau akal sehat di cabang ilmu biologi karena harus melalui proses pembelajaran dan juga pembuktian. Nah, tadi kalau sudah ilmu sains, sekarang beberapa karakteristik dari ilmu sains itu apa aja, Bu? Yang pertama itu harus rasional anak-anak. Lalu nanti juga empiris, objektif, dan terakhir adalah akumulatif. Oke, jadi ini adalah penjelasan singkat tentang keempat dari karakteristik ilmu sains. Yang pertama rasional. Kalau tadi rasional
itu bisa ditangkap dengan nalar dan dapat dihubungkan dengan pikiran logika kita ya. Jadi nggak ada yang namanya istilah menebak-nebak. Jadi misal kalau zaman dulu orang-orang ini nih taruh bawang merah di area sekitar rumah gitu kan, supaya mengusir roh halus gitu ya. Ada nggak ya di sini? Kayaknya nggak ada sih. Nah itu hal yang tidak bisa diterima dengan logika nalar, berarti bukan termasuk ilmu sains. Oke dong. Lalu ketika empiris ini dibuktikan dengan pengamatan, penelitian dan juga eksperimen. Bagaimana nih kok tahu bahwa manusia ini tumbuh dan berkembang? Dilihatnya dari mana? Bukan manusia ya, makhluk hidup. Oh ternyata dilakukan dengan pengamatan atau eksperimen. Dari yang awalnya kecambah nih, dia bisa tumbuh, biji kemudian bisa tumbuh dalam suatu medium yang cukup dengan air, penuh nutrisi. Itu bisa menumbuhkan atau bisa menghasilkan atau bisa menelurkan kecambah gitu ya. Jadi harus dengan kegiatan praktikum atau kegiatan penelitian. Lalu kemudian objektif ini adalah kebenaran sesuai dengan data yang ada. Jadi kalau misalnya nih yang lagi trending sekarang mungkin COVID ya, kaitannya dengan COVID itu kalian ini lagi ngembangin vaksin, lalu vaksin yang kalian kembangkan ini teruji. Nah teruji dari mana? Apakah teruji klinis 100% untuk efikasinya gitu kan ya, yang sekarang juga lagi banyak dibahas, itu 90%. Nah itu juga harus dikemukakan kalau cuman efikasinya cuman 60-50% kayak gitu. Amin. Lalu sifatnya akumulatif. Nah akumulatif ini sesuai dengan karakteristik dari ilmu pengetahuan ya, itu akan selalu berkembang anak-anak. Jadi dinamis jika ada teori terbaru atau penemuan terkini yang membenarkan dari atau menyempurnakan dari teori-teori sebelumnya. Oke. Nah, kita breakdown kembali tentang tingkat organisasi kehidupan. Jadi sebetulnya kalau kita belajar biologi itu adalah ilmu atau study of living system. Jadi di dalamnya adalah sistem-sistem dari siapa? Dari living organism dong. Nah kalau kayak gini berarti ibu ingat-ingat kembali, kira-kira nih apa saja sih sebetulnya ciri-ciri living organism. Nah berarti harus merecall ulang ya, apa yang direcall? Ciri-ciri dari makhluk hidup. Emang apa aja bu ciri-cirinya? Ayo siapa ingat? Ya, ringkasnya ini ya, ada 8 ciri-ciri dari living organism atau makhluk hidup. Yang pertama adalah moving atau bergerak. Otomatis dong dia bisa melakukan atau menggerakkan bagian tubuh, gerak dari satu tempat ke tempat lain. Bu, kalau jam itu kan juga termasuk bergerak, aids, tapi apakah mewakili dari ciri-ciri yang lain? Nah, yang kedua ini adalah control. Control adalah mengendalikan sistem tubuh. Misalnya kita nyuruh tangan kita untuk ngangkat, gitu kan? Ibu disuruh angkat tangan, nah semuanya angkat tangan. Nah, itu memiliki kendali terhadap sistem tubuh. Kalau ingat pelajaran sistem otot, sistem gerak atau tentang otot, itu kan ada volunteer dan involunteer. Nah, contohnya tuh yang volunteer atau yang dibawa kesadaran. Lalu ada sensitivity. Sensitivity ini adalah menerima stimulus atau memberikan respon terhadap lingkungan. Jadi contohnya misalnya bunglon gitu ya, merubah warna tubuhnya kalau di tempat yang sesuai dengan tempat di mana dia hinggap. Menerima stimulus jika mendapatkan stimulus panas. Nah, sekarang musim Saudi kan lagi panas gitu kan ya. Stimulusnya apa? Oh, jadi mudah berkeringat, mudah haus. Nah, itu contoh-contoh stimulus. Lalu yang keempat, nutrition, berarti membutuhkan makanan dan juga minuman sumber nutrisi sebagai bahan baku untuk sebagai sumber energi. Ya, kemudian respiration dari artinya berarti bernafas itu ya, AIDS, tapi bukan, melainkan respiration di sini adalah respiration seluler, di mana merupakan proses untuk pemecahan makanan menjadi sumber energi melalui proses metabolisme. Nah, contohnya apa nih Bu? Ini akan dipelajari lebih dalam ketika di kelas 12, itu ada namanya fermentasi. Kalau lagi mau bikin tape gitu ya, pernah makan tape nggak ya di sini ya? Nah, yang asam tuh bikin anggur gitu ya, kalau yang diharamkan Homer. Nah itu salah satu proses metabolisme. Lalu ada excretion atau pembuangan zat-zat sisa yang di dalam tubuh. Kita kelas 12 kemarin sempat nggak ya belajar, sempat kok zat-zat yang udah nggak dipakai dikeluarkan lewat organ-organ ekskresi. Lalu ada kemudian growth atau tumbuh.
pertumbuhan ini akan selalu diiringi dengan perkembangan mulai dari massa dan juga volume tubuh. Ingat kelas 9 ya. Dan terakhir adalah reproduce atau bereproduksi, menghasilkan keturunan, dan keturunan ini mewariskan sifat-sifat yang dimiliki oleh induknya. Oke. Sekarang kita breakdown masuk ke bagian dari tingkatan organisasi, karena sejatinya study of living system itu merupakan yang menyusun dari tubuh organisme itu sendiri. Mulai dari yang paling kecil dulu, masih ingat nggak apa? Yes, sel ya. Jadi unit struktural, fungsional yang terkecil yang menyusun, atau satu sel itu sebetulnya juga mewakili dari satu individu atau satu makhluk hidup kan, misalnya contohnya bakteri. Nah, satu unit sel sendiri, satu sel bakteri itu sudah diwakilkan atau sudah dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena ini mewakili dari ke-8 ciri yang sudah diutarakan tadi di depan. Lalu kumpulan sel nanti akan membentuk apa yuk? Yes, yang membentuk yang paralel, bukan paralel ya, tapi sekumpulan sel akan kemudian membentuk jaringan. Lalu jaringan-jaringan yang sama juga memiliki fungsi dan struktur yang khas, itu nanti akan membentuk yang namanya organ. Jadi contohnya misalnya kita ambil jaringan-jaringan dari epitel pipih gitu kan, yang ada di dinding epitel kubus lapis gitu yang ada di dinding usus. Lalu ini nanti akan membentuk bagian ususnya, organ usus atau organ usus halus gitu ya. Nah, usus halus. Nah, nanti usus halus ini dia akan berkumpul, organ-organ ini akan membentuk, ini kalau kita gambarnya naik ke atas ya, ide atau gambaran besarnya naik ke atas, organ ini akan membentuk yang namanya sistem organ gitu kan. Jadi misalnya dari organ yang ada di sistem pencernaan itu kan ada usus halus, usus besar, kemudian ada lambung, ada kerongkongan, kemudian ada mulut. Nah, itu terbentuk sistem organ yang pada akhirnya nanti kumpulan dari sistem organ dialah yang akan membentuk yang namanya organisme ya. Nah, organisme ini sendirilah yang kemudian kita kenal sebagai makhluk hidup gitu. Lalu apakah cukup berhenti sampai di organisme ini saja, Ibu? Oh, tentu tidak. Ini kalau lebih dibesarkan lagi, ini nanti dari kumpulan organisme dia akan membentuk yang namanya populasi. Lalu populasi, misalnya populasi gimana nih Bu? Saya kita lihat di rumah atau di rumah gitu ya, di dekat tong sampah, ternyata kalau di Arab Saudi ini banyak sekali kecoaknya gitu kan. Nah, kecoa-kecoa itu jumlahnya lebih dari satu, maka itu yang kemudian dikenal atau dikonsep bahwa itu adalah populasi dari kecoa gitu. Lalu selain kecoa, ternyata juga ada semut, sekumpulan semut juga yang lain gitu kan. Ada juga kita di rumah tinggal sama orang tua kita. Nah, beberapa populasi yang sejenis tadi, ada kecoa, ada manusia, ada semut, itu akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, kalau di rumah berarti ya komunitas rumah, itu komunitas imarah yang ada di Arab gitu kan ya. Lalu kalau sekumpulan dari komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor baik yang abiotik, yang tidak hidup, unsur tidak hidup yang kemudian berdampingan, kayak misalnya kita membutuhkan AC, kita menggunakan bolpen, kita pakai buku. Nah, ini nanti akan membentuk yang namanya ekosistem. Kalau di kita berarti ya juga ada jalan rayanya, ada gunung-gunung batu gitu kan, ada AC tadi udah kesebut. Nah, ini semua adalah yang diingat adalah ekosistem itu merupakan sekumpulan faktor biotik dan abiotik yang saling berdampingan ya. Lalu lebih besar lagi, kumpulan-kumpulan dari ekosistem ini itu nanti akan membentuk yang namanya bioma, anak-anak ya. Bioma itu merupakan
daratan yang luas dengan jenis tumbuhan dan hewan-hewan tertentu. Jadi kalau di kita nih di Arab Saudi berarti biomanya bioma gurun. Nah, selain dari bioma gurun, kalau di Indonesia itu nanti ekosistemnya biomanya adalah bioma tundra. Ada kalau yang ada di daerah belahan bumi bagian utara gitu kan, yang pernah nonton Twilight tuh, ada bioma taiga ya. Jadi secara garis besarnya ini nanti kemudian paling ujung dari bioma, kumpulan-kumpulan bioma yang kita hinggapi sekarang ini, bumi kita ini. Nah, ini adalah yang menyusun bagiannya biosfer. Jadi biosfer itu adalah tempat di mana kita bernaung, hidup, tinggal di bumi ya. Ini dari paling gede sampai paling kecil. Jadi bentuknya seperti, harusnya sih segitiga nih, cuman nggak muat. Jadi yang seperti ini ya. Nah, dia paling kecil adalah sel sampai terbentuk paling atas biosfer. Atau di breakdown dari yang paling atas nih, karena ada interaksi. Ingat ya, dari yang kumpulan yang hidup biotik itu sampai pada bagian komunitas. Setelahnya ekosistem ini adalah interaksi antara faktor yang biotik, yang hidup, dan juga abiotik atau yang tidak hidup. Nah, sekarang kita coba elaborasikan sedikit kalau misalnya kita fokusnya pada permasalahan yang di biologi sesuai dengan tingkatan-tingkatan tadi. Nah, Ibu lebih breakdown lebih kecil lagi ya. Jadi sebetulnya setelah sel tadi, lebih kecil dari sel, di situ ada tingkatannya lagi, yakni tingkatan molekul anak-anak ya. Jadi kalau nanti belajar ada yang namanya karbohidrat, ada senyawa lipid, lemak, kemudian protein, itu pada bagian molekul. Nah, di tingkatan molekul, Ibu tulisnya tingkatan molekul ya. Contohnya apa nih permasalahannya di tingkatan molekul? Oh, permasalahannya sekarang saturasi oksigennya, kalau kita ngomongin tentang COVID, saturasinya turun nih. Kok bisa turun? Berarti ada masalah dengan kadar oksigennya gitu kan ya. Molekul di sini adalah molekul-molekul penyusun dari oksigen yang ada di tubuh yang diikat oleh hemoglobin gitu. Nah, setelah di tingkatan molekul tadi lanjut tingkatan sel ya, tingkatan sel. Misalnya di tingkatan sel ini apa nih permasalahannya? Ternyata ada sel-sel yang abnormal atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya ada penyakit kanker gitu kan. Ada sel-sel ganas yang menyebar atau membelah dengan sangat tidak terkendali gitu. Oke. Lalu yang ketiga, kalau misalnya tingkatan jaringan, nah ini berarti kita lebih fokusnya pada penyakit atau gangguan atau mungkin hal-hal yang kaitannya dengan ya gangguan penyakit, kelainan yang terjadi pada tiap tingkatan. Nah, di jaringan misalnya kalau kita berbicara tentang jaringan yang ada di sistem gerak, berarti jaringan yang ada di tulang gitu ya. Ada peristiwa osteoporosis, di mana ada pengapuran sehingga tulangnya jadi rapuh. Lebih naik lagi kalau kita bahas di tingkatan organ. Nah, di tingkatan organ nih, organ apa nih yang kemudian gampang untuk dipelajari? Oke, kalau kita membahas organnya yang nampak panca indera kalau di SD gitu kan ya, mata. Misalnya matanya mengalami minus atau matanya silinder, oh berarti mengalami penglihatan tidak normal. Misalnya mata hipermetropi gitu, atau mata minus. Lalu lanjut lagi kalau misalnya tingkatan sistem organ, berarti tadi gabungan dari organ-organ ya, organ-organ yang menyusun. Kalau misalnya di pencernaan, oh yang tadi barusan aja pernafasan, di tingkat molekulnya itu ada saturasi oksigen yang turun. Nah berarti di sistem organnya ada gangguan apa? Oh ada gangguan pada sistem pernafasannya yang mencakupi dari beberapa organ tadi gitu ya, yang menyerang di bagian alveolusnya, menyerang di bagian tenggorokannya, menyerang di bagian hidung, saluran pernafasan atas. Nah itu adalah contoh yang ada di tingkatan sistem organ. Lebih lanjut sampai pada tingkatan organisme hingga tingkatan bioma yang sekarang sedang booming ya, itu adalah climate crisis. Coba Ibu lengkapin dulu. Ini kalau secara lengkap Ibu tambahkan dan tuliskan di bagian organisme, misalnya kita tubuh kita
mengalami pelemahan sistem imun karena ada infeksi COVID, sehingga penyakit-penyakit penyerta atau komorbid itu bisa saja merenggut nyawa orang. Lalu di tingkatan populasi, bagaimana tingkatan populasi antar sekelompok makhluk hidup gitu ya. Walaupun di daerah Cina nih awalnya kok bisa nyampe Arab Saudi, terdapat penyebaran virus nih di tingkatan populasi makhluk hidup. Lalu di tingkat komunitas, kalau yang sekarang sedang booming itu berarti ada penangkapan budidaya komoditas, misalnya lobster di sini yang ditangkap benurnya tuh yang benih lobster yang kecil-kecil itu ditangkap secara liar. Ini akan mengganggu keseimbangan yang ada pada tingkatan lebih tinggi lagi, yakni di tingkatan ekosistem. Nah, kalau permasalahan di tingkatan ekosistem, nah berarti kalau di negara kita nih terjadi penggundulan hutan atau mungkin pembakaran lahan yang berefek terhadap tingkat bukan kejernihan ya, tingkat ini loh, visibilitas yang ada di udara, kemudian tingkat polusi udara. Nah, itu berpengaruh sekali ya di tingkatan ekosistem. Hingga yang terbesar adalah yang sekarang ini dialami oleh dunia kita, bumi kita gitu. Apa sih ancaman terbesarnya adalah bukan lagi global warming ya anak-anak. Sekarang yang lebih kacau, yang lebih sangat urgent dan krisis adalah krisis iklim dunia. Oke, lanjut, kalau kita mempelajari selanjutnya adalah cabang ilmu biologi yang ada banyak sekali cabangnya, 100 lebih bahkan ya. Apalagi namanya ilmu pengetahuan kan semakin lama atau seiring waktu akan terus berkembang, dinamis, tidak stagnan. Nah, di sini dulu aja. Gimana sih sebenarnya caranya? Apa harus dihafal gitu ya kalau di biologi? Terus apa nanti bakal ditanya gitu ya? Ya, we'll see. Cuman kalau di biologi kita lebih seru ketika kita bisa memahami atau mengingat dari asal akar katanya aja anak-anak ya. Jadi kalau misalnya tadi tuh biologi yang akhiran logos berarti kan ilmu nih. Nah, agronomi contohnya, misal agronomi di sini berarti agro pernah denger dong? Oh iya, tentang tanaman budidaya. Anatomi ini yang kaitannya dengan ini nih, struktur yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ya. Anatomi dari jantung, anatomi dari organ pencernaan. Nah, itu dipelajari di cabang ilmu anatomi. Lalu andrologi dari andro itu apa sih? Pria. Nah, berarti dalamnya pelajaran tentang khusus di organ reproduksi pria gitu ya. Ada astrobiologi. Bu, ada juga. Kayaknya cuma astronomi deh. Ternyata ada juga loh astrobiologi. Nah, ini mempelajari tentang asal-usul evolusi dan penyebaran dari manusia di masa depan kehidupan alam semesta. Jadi kalau yang pernah nonton film Interstellar tuh barangkali ya, yang udah nyampe sana pikirannya. Nah, itu sangat-sangat mungkin terjadi tuh. Bakteriologi berarti bakteri, yang pelajari tentang bakteri. Bioinformatika, nah loh, ada juga cabang ilmu pengetahuan ini, apalagi kalau di kampus itu ya nanti tentang ternyata nih teknologi nih ada kaitannya dengan biologi gitu kan. Kalau yang nonton Matrix terus ini kebanyakan nonton film nih Bu. Ya karena film itu kan berasal dari imajinasi manusia. Contohnya aja pesawat terbang ya. Orang zaman dulu mana berimajinasi gimana sih caranya bisa terbang dan bisa terbukti gitu. Ada banyak sekali dan tidak akan habis ketika Ibu breakdown satu-satu. Nah, nanti kalian tugasnya tinggal mencari saja, karena yang namanya pengetahuan sekarang tidak harus disuapi dari Ibu. Kalian bisa dengan proaktif mencari sendiri, oke? Yang penting memahami bahwa ada akar kata di dalamnya ya. Jadi tidak perlu dihafalkan semuanya.